Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang melimpah atas diri kita, nikmat yang tidak pernah mampu kita menghitungnya, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam. Tidak lupa di hari yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan ini, kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dimanapun kita berada. Wa la tamutunna, dan janganlah kita mati meninggalkan dunia yang sebentar ini illa wa antum muslimun, kecuali diri kita membawa keimanan dan keislaman kita. Inilah yang sering diingatkan kepada diri kita, orang-orang beriman. Kita bisa meninggalkan keluarga kita, kita bisa meninggalkan harta benda kita bisa meninggalkan warisan-warisan yang lain, tapi iman dan Islam itulah yang tidak akan pernah kita tinggalkan hingga kita bertemu dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah Allah dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam, maka para malaikat bertanya, mengapa engkau akan menjadikan di muka bumi ini manusia yang nantinya akan membuat kerusakan, yang nantinya akan saling bermusuhan dan menumpahkan darah. Wa idza qala rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhan kalian mengatakan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menciptakan di atas bumi ini seorang khalifah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam.
Nabiullah Adam alaihissalam kemudian diturunkan Allah di muka bumi ini. Yang pertama, tugas beliau adalah sebagai hamba Allah, sama seperti halnya diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan peranan terpenting dari diri kita dan juga bangsa jin tidak lain dan tidak bukan untuk menyerahkan diri kita kepada Allah, menyembah kepada Allah yang Esa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Mu. Dan itulah pengakuan kita ketika kita melaksanakan ibadah salat, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengucapkan kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, seluruh kebaikan-kebaikan yang aku lakukan, hidup dan juga matiku lillahi rabbil alamin, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang ditekankan atas diri kita, bahwa apa yang kita lakukan dalam keseharian kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap hari bangun tidur, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ungkapan seorang hamba atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita ucapkan syukur dengan melaksanakan ibadah salat subuh 2 rakaat. Kita melanjutkan kegiatan aktivitas rutinitas kita hingga sampai siang hari ini. Allah berikan begitu banyak kemudahan, kelancaran dalam seluruh kegiatan kita. Maka kita pun mengucapkan syukur kembali dalam ruang ibadah zuhur. Bila ada kesulitan, kesusahan dalam pekerjaan, dalam kegiatan dan aktivitas kita pun, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap sholat, agar kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan juga kelancaran bagi aktivitas kita. Demikian seterusnya, ungkapan syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada diri kita terpancar dari perilaku kita, dari akhlak kita kepada Allah dan juga kepada manusia. Yang kedua, tugas daripada khalifah adalah ia merawat, menjaga apa-apa yang telah Allah wariskan kepada umat manusia. Seorang khalifah adalah seorang pemimpin. Ia mampu memimpin, membimbing, membina, mendidik seluruh umat yang ia pimpin. Baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, sesungguhnya kita semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya. Seorang pemimpin akan ditanyakan tentang kepemimpinannya atas umat yang ia pimpin. Seorang suami akan mempertanggungjawabkan apa yang ia pimpin, yaitu keluarga, anak, istri, dan seluruh kehidupan keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin atas anak-anaknya dan amanah suaminya. Semua kita adalah pemimpin yang kelak akan ditanyakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, atas segala amanah-amanah ini, maka di setiap doa kita selalu menyelipkan doa agar kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk bisa membimbing, mengarahkan, mendidik, membina amanah-amanah yang diberikan kepada diri kita. Salah satu doa yang sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku istri-istri, anak-anak yang menjadi penenang buah hatiku dan yang akan meneruskan kebaikan-kebaikan amal soleh yang ada pada diriku, dan jadikanlah diri ini adalah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Doa itulah yang sering kita panjatkan.
Doa itulah yang sering kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita memiliki keimanan, memiliki keteguhan dan penyerahan diri yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa ketika di Ka'bah selesai dibangun, ditinggikan. Beliau berdoa agar dirinya, anak keturunannya menjadi ahli waris kebaikan-kebaikan yang menjaga ibadah salat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain doa-doa agar diri kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita pun berdoa untuk diri kita, anak istri kita, keluarga dan keturunan kita, agar terus-menerus mengalir kebaikan kepada diri kita sebagaimana orang tua kita terdahulu merasakan kebaikan atas diri kita hari ini. Setiap amal soleh yang kita lakukan mengalir kebaikan amal jariahnya kepada orang tua kita, kakek nenek kita, leluhur-leluhur kita, dan itulah yang kita inginkan di masa yang akan datang ketika kita sudah tidak lagi ada di bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan, mengistiqomahkan diri kita, menebalkan keimanan kita sehingga hari demi hari semakin rindu dan cinta diri kita berjumpa dengan kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di akhirat kelak akan memberikan syafaat, pembelaan, pertolongan kepada umatnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur hingga siang hari ini Allah masih memberikan kesempatan, memberikan usia kepada diri kita. Usia yang Allah berikan kepada diri kita memberikan keinginan agar diri kita muncul ketahuan bahwa sesungguhnya apa yang kita lihat, kita dengar dan kita rasakan seluruhnya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat usia, nikmat kesehatan, nikmat pikiran dan seluruh kenikmatan akan Allah mintakan pertanggungjawaban. Dan contoh penggunaan seluruh kenikmatan itu ada para nabi dan juga para rasul. Para nabi dan rasul adalah contoh teladan bagaimana menggunakan kenikmatan itu sehingga Allah ridho, Allah senang terhadap para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul diteruskan, dilanjutkan oleh para ulama-ulama dan sampailah kepada diri kita. Kita menjadi contoh kebaikan kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, dan itulah tabungan diri kita. Jangan sampai kita memberikan contoh keteladanan yang buruk, yang itu pun menjadi tabungan keburukan bagi diri kita. Beruntunglah diri kita ketika kita membuka tabungan kita, kita bisa menikmati apa yang dulu pernah kita isi. Dan merugilah diri kita ketika kita membuka tabungan kita, kita tidak menjumpai apapun di dalam. Semoga usia yang Allah berikan kepada diri kita ini adalah usia yang terbaik, sehingga kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bekal tabungan yang terbaik, memberikan kemudahan bagi diri kita
hingga kita betul-betul menginjakkan diri kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وأحاط به قلمك وأرسله كتابه وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين فانصرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور بلاد إسلام راحنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi ya'tikum wa la dzikrullahi akbar.